Sudah bisa kita mulai? Sudah. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidul anbiya'i was salihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, bukan yang kedua, apalagi yang ketiga, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa juga kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana karena beliaulah kita dapat merasakan perubahan zaman. Dari zaman naik unta hingga zaman naik mobil Avanza. Dari zaman baca kutub hingga zaman buka Facebook. Seperti yang kita rasakan sekarang ini. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah mutiara dakwah yang saya beri judul Keutamaan Bulan Ramadan dan Al-Quran. Para juri rahimakumullah, sebelum saya memulai ceramah saya ini, saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian bahwasanya tidak ada hari raya yang dirayakan dalam Islam kecuali 2 hari raya, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Oleh karena itu, kumandangkanlah kalimat takbir Allahu Akbar, kumandangkanlah kalimat tasbih Subhanallah, kumandangkanlah kalimat tahmid Alhamdulillah, sebagai tanda rasa syukur kita karena telah dihadapkan dengan hari yang penuh dengan kemenangan itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas radhiyallahu anhu, an Anasin qadimar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa li ahli al-Madinati yaumani yal'abuna fihima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima fa anna Allah qad abdalakum yaumani khairum minhuma. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan orang Madinah memiliki 2 hari yang mereka habiskan untuk bermain-main sahaja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku datang kepada kalian dan kalian memiliki 2 hari yang kalian habiskan untuk bermain-main. Dan sesungguhnya Allah telah menggantikan keduanya itu dengan yang lebih baik daripadanya, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Para pendengar rahimakumullah, sekitar 14 abad yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, bukan hanya bagi kaum muslimin dan muslimat sahaja, tetapi bagi seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan ini adalah bulan pertama kali diturunkan Al-Quran kepada kita semua. Ya, yakni bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu
dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Saudaraku yang mendengar maupun yang tidak mendengar, bulan Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Huda atau bulan yang penuh dengan petunjuk. Karena di dalam bulan Ramadan pertama kali diturunkan Al-Quran ke bumi melalui perantara Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ialah Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan yang menjadi petunjuk bagi manusia. Janganlah kiranya kita menyalahartikan bahwasanya Al-Quran itu melindungi siapapun, dimanapun, kapanpun. Tentu saja itu tidak benar. Karena manfaat dari Al-Quran hanya berlaku bagi orang yang bertakwa kepada Tuhannya sahaja. Menjadi Islam saja tidak cukup untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Ini modal Islam. Mau masuk surga tanpa hisab, sholat tidak, puasa tidak, baca Quran apalagi. Tapi janganlah kiranya saudara-saudara tersinggung dengan pernyataan ini. Karena memang menjadi Islam saja tidak cukup, hendaklah diiringi dengan iman dan takwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Para pendengar rahimakumullah, sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah tadi, bahwasanya Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka bacalah Al-Quran sebanyak-banyak mungkin, sesering-sering mungkin, agar kita mendapatkan syafaat darinya. Bahkan membaca Al-Quran satu huruf saja telah mendapatkan kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ahrafan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'asharati biamsalihha." Barang siapa membaca Al-Quran satu ayat saja, barang siapa membaca Al-Quran satu huruf saja, maka baginya satu kebaikan, dan di setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat yang serupa dengannya. Bayangkan saudara-saudara, membaca satu huruf saja sudah mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Tetapi kebanyakan orang dari kita keliru. Mereka lebih senang membaca Facebook, membuka YouTube, padahal mereka tak tahu kapan ajal mereka menjemput. Satu hari tak makan, satu hari tak mandi, satu hari tak tidur pun bisa. Padahal itu sama sekali tak ada manfaatnya. Jika saja pahala yang dilakukan oleh manusia dapat dihitung jumlahnya, maka bayangkan saudara-saudara, berapa kebaikan yang sudah kita dapat melalui membaca satu surah. Pahala membaca Al-Quran tidak hanya sampai situ saja. Karena orang yang paling baik di bumi ini ialah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar membaca Al-Quran dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Jadi manusia yang paling baik di bumi ini ialah orang yang mau membenarkan bacaannya dan mau mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya itu. Tidak ada batasan usia bagi orang yang mau mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran dipelajari sampai mati pun belum tentu dapat menguasainya sepenuhnya. Apalagi kalau tidak. Saudaraku yang mendengar rahimakumullah, manfaat dari Al-Quran sangatlah banyak. Jika Rasulullah SAW memiliki 2 warisan sebelum beliau wafat, ialah hadis adalah warisan yang masih perlu dipertimbangkan.
Karena masih ada hadis yang palsu, tetapi Al-Quran sudah dijaga keasliannya hingga akhir zaman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un wa man ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu syaqahu ilal nar. Al-Quran adalah obat dari segala obat. Barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka Al-Quran akan menuntunnya ke surga. Dan barang siapa membelakangi Al-Quran, maka Al-Quran akan menjerumuskannya ke jurang neraka. Jika koran atau surat kabar yang setiap hari kita baca di rumah, kita baca mengapa Al-Quran yang sudah dijamin kebenarannya kita tinggalkan, saudara-saudara. Marilah kita hidupkan kehidupan membaca Al-Quran di dalam hidup kita. Saya kira sampai sini saja ceramah saya yang singkat ini. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Makan mangga dengan kacang di samping gudang di sore hari. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan penampilan dari Ananda Muhammad Rifan, utusan dari Darul Rasyid. Dan langsung saja kita dengarkan komentar yang pertama dari Ustadz Ali Basir Tanjung, SAG MPDI. Dipersilakan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum Ananda M. Arfan ya. M. Irfan. Irfan udah pernah ikut lomba ini? Sudah pernah ya. Berarti udah pernah dapat nasihat Ustadz ya. Udah punya pengalaman ya. Siapa yang kemari berarti sudah siap untuk mengikuti lomba dan dinasihati ya. Nah, Irfan dulu ikut lomba tahun berapa? Tahun 2019. 19, sekarang 2023, berarti 3 tahun yang lalu ya. Nah, waktu itu kamu masih kecil ya. Sekarang udah tingkat SMP, kena SD ya. Baik Irfan, Arfan ya. Nah, judulnya apa tadi? Keutamaan bulan Ramadan. Dekatkan dengan mic. Keutamaan bulan Ramadan dan Al-Quran. Kira-kira yang kamu sampaikan ada nggak hubungan antara ceramah kamu dengan keutamaan Ramadan dan keutamaan membaca Quran? Ada nggak? Di awalnya tadi apa ceritanya? Tentang apa? Nah, coba ulangi tadi. Hadisnya panjang, bagus sekali tuh. Tentang apa? Dari Anas Radhiyallahu anhu. Nah, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah. Ya, itu cerita tentang apa? Itu Hari tentang cerita hari raya. Judul ceramah kamu tentang keutamaan Ramadan. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali ya. Nah, walaupun ya tetap setelah Idul Ramadan berakhir raya, tapi ceramah tentang keutamaan Ramadan. Kemudian tadi ada nggak kamu cerita tentang keutamaan membaca Quran? Ada ya. Nah, karena tadi ada sebutkan setiap huruf yang kita baca 10 kebaikan. Nah, antara isi ceramah dan antara teks dengan ceramah kamu tambah. Nah, jadi Ustadz garis-gariskan ini mana nggak ada. Nah, itulah makanya pentingnya teks ini. Kalau bergeser dari lari berarti itu bahasa kamu nggak sesuai dengan sini ya. Nah, baik. Kemudian catatan Ustadz lagi, pembukaannya terlalu panjang, singkat saja. Jadi pembukaan itu kalau anda kata durasi 10 menit, pembukaannya 3 menit, isinya 7 menit, di penghujung ceramah kesimpulan menandakan ceramah itu ada intisarinya ya. Kemudian hadisnya ada nggak tadi itu hadisnya? Selalu saya sampaikan awalnya Quran, kemudian hadis Nabi, nah kemudian isi temanya, isi tema ceramah ya. Masih terkesan menghafal tadi ada terhenti kan? Nah, kalau sudah terhenti berarti ada yang terlupa. Terlupa berarti kurang memahami, menguasai. Nah, kemudian dalam isi ceramahnya tidak ada disebutkan keutamaan Ramadan. Apa saja keutamaan Ramadan itu? Di bulan Ramadan ada apa saja? Ada puasa. Ada. Nah, sebut hadisnya tentang puasa. Ada nggak waktu Ramadan tarawih? Ada. Ada tadi sebut? Nggak ada. Ada nggak kita Ramadan baca Quran? Ada. Nah, tadi ada ya. Nah, Syahrul Ramadan alladzi apa tadi? Unzila fihil Quran. Nah, baik. Tapi tadi penjelasannya kurang. Baik, itu saja ya. Tapi ceramahnya tanpa kesimpulan. Tapi kamu sudah hadir kemari, Ustadz juga sudah. Kami juga mengucap terima kasih. Tadi pantunnya apa tadi? Makan mangga
dengan kacang. Ya, Di samping gudang di sore hari. ya. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Tapi di teks lain ini, Pepaya. makan durian dengan pepaya di samping gudang di sore hari. Kalau ada umur panjang, semoga kita jumpa lagi. Ini yang kamu tulis. Ya, mungkin. Makasih ya. Sampai ke pantun pun berubah. Makasih ya. Iya, terima kasih Pak Ustadz untuk komentarnya. Dan komentar yang kedua dari Ustadz Mairni Toha Vera SHI. Dipersilahkan Pak Ustadz. Masya Allah. Ini sebenarnya di balik ada kekurangan. Memang sebenarnya bagus nanda kami ini. Cuman karena peraturan harus sesuai dengan teks ya saya. Kalau tidak sesuai dengan teks bagus ya. Berarti punya kreativitas sendiri, mampu sendiri nih. Berarti bisa nanti ceramah tanpa teks. Nanda kami kurang tajam isinya ya. Tentang Al-Qur'an itu kalau itu materinya bahan-bahan lama itu. Cari yang terbaru yang berhubungan dengan Quran. Banyak sekarang kejadian-kejadian yang berhubungan dengan Quran. Banyaknya orang masuk Islam, orang kafir masuk Islam hanya karena keajaiban Quran misalkan. Kemudian ada satu perkataan Umar bin Khattab, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman," kan? "Wa yada'u biha akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat satu kaum itu dengan kitab, dengan Al-Qur'an, dan meletakkannya, merendahkannya juga karena Al-Qur'an. Itu hal-hal yang menggugah, yang baru-baru itu temanya itu. Kemudian ada kata-kata tadi ya, Sayyidul Mursalin itu harusnya Sayyidil ya. Karena sebelumnya kan harful jar kan, ala asyrafil kan. Maka bertemu dia masuk lagi, dia kan badal tuh. Harusnya Sayyidil lagi. Kemudian itu ceramahnya terlalu lebar ya, panjang sekali itu. Sampai dari hari raya sampai ke ini fokus saja, karena kita ceramah tidak panjang-panjang. Jadi supaya audiens itu atau pendengar itu dia betul-betul apa sebenarnya ingin disampaikan ini. Kemudian ini gaya M. Irfan ini bagus sekali nih, masuk baju ke dalam sarung pakai tali pinggang nih, pesantren modern. Bagus. Ini gaya bagus nih. Tapi kenapa tangannya dilipat itu? Apa alasan? Supaya jam nampak atau gimana? Atau kepanjangan? Oh ya, kepanjangan, baik ya. Sangka memang gayanya, karena kalau menjadi mau balik nanti lipat-lipat tangan itu kan nanti nggak jadi penilaian juga nih. Makan durian dan kacang, ya, apa contoh pantun tadi? Di samping gudang di malam hari, karena kita puasa ya, sore hari. Ini kalau ada umur yang panjang, insya Allah kapan-kapan melihat Ananda Muhammad Irfan tampil lagi. Terima kasih. Insya Allah, mudah-mudahan ya Pak Ustadz. Ya baik, terima kasih kita ucapkan untuk Muhammad Rifan, utusan dari Darul Rasyid yang sudah menampilkan penampilan terbaiknya.